Teman-teman pasti udah nggak asing lagi ya dengan yang namanya dana pensiun. Bahkan mungkin di antara teman-teman nih, ada nih yang udah kepikiran, bahkan mungkin udah nyiapin, wah, gue mau pensiun nih, harus gini nih dana gue. Mungkin bahkan udah disiap-siapin nih. Udah mulai dari tabungan, apa segala macam. Nah, teman-teman, di tengah perjalanan teman-teman menyiapkan tabungan pensiun ini, dana pensiun teman-teman, bahkan mungkin ada teman kalian yang mungkin kerja di lembaga asuransi juga pernah nawarin teman-teman soal asuransi pensiun yang kemarin kita bicarakan. Nah, kalau kemarin kita cuma secara sekilas aja nih ngebahas tentang asuransi dan dana pensiun, tabungan pensiun. Yuk sekarang kita bahas secara lebih detail. Apa sih yang ngebedain? Apa sebaiknya kita ambil nih asuransi pensiun? Nah, supaya kita sama-sama tahu tentang asuransi pensiun ini, yuk mari kita bahas di sesi kita kali ini bersama gua Steven di Kopers Roja. Ingat ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel kita dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan nih untuk series dana pensiun yang akan gua bahas di channel ini. Bagi teman-teman yang merasa mendapat manfaat dari sesi kita kali ini, jangan lupa di like dan share ya ke teman-teman kalian. Ngomongin pensiun, sebenarnya pertanyaan besarnya adalah seperti ini teman-teman. Pertanyaan paling besar, paling sering ditanyain, bagaimana sih kita mempersiapkannya? Nah, pada konten kali ini, kita nih akan mulai ngupas nih produk-produknya nih. Sekarang kita ngupas produk asuransi dulu nih, asuransi pensiun. Yang kebetulan karena lagi hot-hotnya, kita kupas aja sekalian, mungkin secara lebih detail lah. Mungkin nanti kalau teman-teman mau lebih detail lagi, bisa nanti kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar ya. Jadi asuransi pensiun itu biasanya kan ditawarin sama teman-teman yang agen asuransi ya. Nah, gimana sih ngebedainnya sama tabungan pensiun? Sebelum kita lanjut ngebahas dengan produknya lebih jauh, kita harus tahu dulu nih konsep dasarnya dari dana pensiun. Dana pensiun apa sih? Secara sederhana tuh dana pensiun adalah dana yang perlu kita siapin. Kita harus nyiapin sejumlah sekian nih, misalnya 5 miliar, 1 miliar, supaya ketika kita udah masa pensiun nih, masa dimana kita udah nggak bisa ngehasilin uang lagi, atau ya masa dimana kita udah pengen santai lah bahasanya, ya kita masih bisa memaintain gaya hidup kita yang sesuai. Jangan sampai nanti ketika kita sudah pensiun, terus nanti kita jadi, ya dalam tanda kutip, harus bergantung sama anak kita. Sebisa mungkin kita pensiun berdikari nih, berdiri di bawah kaki kita sendiri. Jadi kalau misalnya lebih baik lagi sih sebenarnya bukan cuma kita bisa punya dan bisa kita maintain sendiri, siapa tahu syukur-syukur bisa kita kasih ke anak kita nanti nih. Baik pengetahuannya, baik dananya. Seperti itu teman-teman. Nah, karena kita sekarang mau ngomongin asuransi pensiun, the big question dari konten kita kali ini adalah, kalau kita ditawarin dana pensiun dari bentuknya asuransi pensiun, diambil nggak ya? Gimana ya kita, apakah kita ambil karena kita nggak enak sama teman kita yang nawarin, atau ya udah kita ambil karena memang itu berguna gitu. Jadi kita bahas lebih lanjut. Pertama konsep asuransi pensiunnya dulu nih teman-teman. Asuransi pensiun itu kalau kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam asuransi pensiun ini. Apa sih? Yang pertama itu rider atau fitur dari asuransi pensiun itu sendiri. Yang kedua itu jangka waktu kepemilikan asuransi pensiun ini. Dan yang ketiga, gimana sih sifat produk asuransi pensiun ini kalau kita bandingkan dengan produk investasi lain, misalnya kayak saham, kayak reksadana, dan kawan-kawan. Bisa nggak sih kita mengandalkannya sebagai dana pensiun kita ke depannya? Apa tunggu kita harus meninggal dulu nih,
baru bisa diambil. Kan gitu ya. Yuk kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, soal fitur-fitur tadi teman-teman. Nah, fitur-fitur tadi, kan kalau di asuransi itu ada yang namanya rider. Rider itu tuh fitur-fitur di mana jenis proteksi yang dikasih. Baik itu jenis penyakit kritis, baik itu kecelakaan, baik itu asuransi kesehatan yang masuk ke rumah sakit. Nah, kalau teman-teman memang ingin membuat si asuransi pensiun ini menjadi tabungan pensiun, maka hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah dibuat seminimal mungkin untuk rider yang diambil. Kalau bisa, cukup 3, asuransi jiwa, asuransi penyakit kritis, dan asuransi kecelakaan. Itu aja. Sementara asuransi kesehatan dan kawan-kawannya itu ya sebaiknya teman-teman taruh di BPJS. Kenapa sih saya ngomong kayak gitu? Karena semakin kita berumur, semakin bertambah umur kita, maka biaya dari rider-rider itu akan semakin meningkat. Kalau teman-teman lihat di ilustrasi teman-teman, kalau misalnya kalian lagi ngobrol-ngobrol sama agen asuransi dan dijanjiin cuma 10 tahun, tapi kalau teman-teman lihat kan pada kenyataannya kan, bahkan lebih dari 10 tahun pun harus tetap top up kan? Ya karena itu tadi, karena biaya asuransinya itu tuh akan naik terus. Dan karena nilai investasi di unit link di asuransi jiwa itu buat asuransi, ya otomatis akan habis tuh nilainya. Kayak gitu, teman-teman. Yang kedua mengenai jangka waktu kepemilikan dari asuransi pensiun ini. Dari jangka waktunya, kita harus memiliki asuransi pensiun dengan jangka waktu yang selama mungkin nih. Kenapa sih selama mungkin? Karena kita punya nilai investasi dari si asuransi. Kalau kita udah umur 35, udah umur 40, maka beban dari nilai asuransinya terlalu besar. Sehingga nilai imbal balik investasinya sama asuransi itu lebih tinggi yang asuransi. Nggak nutup lah bahasa sederhananya. Jadi teman-teman semudah mungkin kalau bisa di bawah umur 25 seperti yang gue bilang kemarin, tuh harus udah punya tuh asuransi pensiun. Kalau memang mau pakai asuransi pensiun sebagai tabungan pensiun. Nah, yang ketiga itu mengenai sifatnya. Sifat dari asuransi pensiun ini apa sih? Ini yang membedakan dengan tabungan pensiun biasa. Kalau kalian punya tabungan pensiun biasa, teman-teman ya ketika kecelakaan harus menggerus dana dari tabungan pensiun itu. Kalian punya berapa, ya itulah yang diambil nih. Tapi kalau teman-teman punya asuransi pensiun, otomatis karena ada asuransi, ada proteksi yang diberikan, tergantung ridernya tadi, apakah penyakit kritis, ataukah kecelakaan, sehingga teman-teman nggak kalang kabut nih untuk biaya pengobatan. Untuk pengobatan penyakit kritis sama ini ya. Kalau untuk kesehatan kan tadi, saran saya dari BPJS saja. Kalau memang dananya belum mencukupi, kayak gitu. Dan kalian mau pakai asuransi pensiun sebagai tabungan pensiun. Karena memang pada prinsipnya, kita semua butuh asuransi. Kita semua butuh proteksi, supaya nanti jangan kita udah ngerencanain A, tiba-tiba ada kita kena penyakit kanker, habis semua itu dana pensiun kita, sehingga kita malah jadi bergantung sama orang lain. Dan sifatnya dari segi investasi ini, produk asuransi pensiun ini sebenarnya sama sih, sama seperti teman-teman beli reksadana. Tapi kalau reksadana itu teman-teman belinya lihat kombinasi produk, dan fokusnya dari si reksadana ini adalah menghasilkan imbal hasil terbaik untuk pemenuhan evaluasi mereka. Kalau asuransi pensiun ini, mereka mengejar imbal balik terbaik untuk menutup biaya asuransi teman-teman. Jadi sebenarnya sama kayak teman-teman beli reksadana, tapi manajer investasinya tuh lembaga asuransi, yang notabene fokusnya adalah gimana supaya polis teman-teman nggak lapse. Kayak gitu teman-teman. Tapi memang itu tidak menutup kemungkinan ya, kalau hasil imbal balik dari asuransi itu lebih baik daripada reksadana misalnya. Karena sebagai contoh, Geico, sebuah perusahaan asuransi di Amerika, itu perusahaan miliknya
Opa Buffett, Warren Buffett, itu imbal hasilnya 20% lebih selama 40 tahun. Jadi bisa teman-teman bayangin tuh, kalau teman-teman ngasih 1 juta di tahun 65, sekarang udah udah mencapai triliunan. Oh yeah. Kayak gitu teman-teman. Jadi konsepnya aja nih, bukan masalah performanya ya teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman dari saya soal asuransi pensiun untuk tabungan pensiun. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, seperti tadi, bisa tanya di kolom komentar. Nah, mungkin setelah sesi ini teman-teman masih ada pertanyaan nih. Pertanyaan terbesar adalah, emang kita butuh berapa sih buat dana asuransi? Sorry, bukan asuransi. Kita butuh dana berapa sih buat pensiun kita? Emang bisa ya disamain, dipukul rata antara kebutuhan gua sama kebutuhan temen gua misalnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan berikut, jangan lupa ya, ikuti sesi kita di sesi yang berikutnya. Sampai jumpa, dadah!